Lagi nggak usah ya. Intinya ini hanya sebagai reminder bahwa penyakit jantung itu gejalanya banyak ya. Gampang sekali jantung berdebar, tapi bukan berarti kalau kalian ketemu polisi ranggowo SIM terus deg-degan, itu bukan ya. Apakah ini jatuh cinta? Ya bukan ya, ketemu polisi kweran di SIM ya. Apakah ketemu ayang ya? Apa cewek-cewek itu suka nonton The Perfect Crown? Ya ampun, ngelihat sang pangeran Iannya keluar dari kamar mandi terus deg-degan ya, itu saya ya deg-degan. Terus kita batin, ya Allah kenapa harus pakai baju gitu ya, astagfirullahaladzim. Nggak, maksudnya tuh kenapa nggak rapat sekalian gitu loh, jadi nggak bikin penasaran gitu loh ya. Maaf ya mas-mas nggak ngerti ya. Kalau mas-mas sukanya lihat iunya ya? Oh nggak suka ya, nggak selera ya. Ciwi-ciwi gitu. Nah, anakku senengnya bangsanya JKT 48 gitu-gitu ya. Ya, hah? Nggak tahu. Kamu nggak mudeng? Ya Allah mas. Ya wis. Oke, ya ini ya. Jadi ini kita adik-adik supaya tahu aja ya bahwa ternyata ini dari Kemenkes ya. Kemudian faktor pemicu gejala jantung ya, usia, riwayat penyakit jantung ya. Sebetulnya kalau kita ngomong sebetulnya bukan penyakit jantungnya yang diturunkan, tapi yang diturunkan adalah apa? Faktor resikonya apa? Hipertensi kok diturunkan, apa? Apanya? Bukan penyakitnya yang diturunkan, tapi misalnya apa? Misalnya elastisitas pembuluh darah, ya. Jadi molornya ya, atau ini apa? Tingkat stres seseorang. Ya, orang itu ada yang kalian ini enggak mikir enggak, ada orang yang sidik-sidik aduh kayak piye ya, nanti gimana ya, sidik-sidik galau. Sekarang ya Gen Z ya, strawberry generation, sidik-sidik galau, sidik-sidik kudu healing ya, duit entek nggo ngopi. Nah, tapi nggak apa, Gen Z sekarang lebih susah nggak punya duit daripada nggak punya pasangan, iya nggak? Nah, ya karena ponakan saya juga seperti itu ya. Dia sudah S2, sudah jadi dosen di UGM, belum punya pacar. Nggak apa-apa tante, yang penting aku udah jalan-jalan ke luar negeri, udah umrah, udah ini ya. Pacar itu scary ya. Ya menurut saya benar sih. Ya ada juga yang bucin-bucin gitu ya, beda ya. Oke. Nah ini ya, kemudian ada diabetes ya, kemudian obes ya, pola hidup yang buruk dan stres. Nah, sekarang generasi sekarang rentan terhadap stres ya, banyak banget anak S1 nggak cuman di FK, nggak cuman FK UNS ya, dimanapun sama mental health ya. Makanya sekarang harus ada apa namanya tuh, kalau di sini ada Sasmita Jiwa, tahu ya? Ada alurnya, ada agen mental health dan sebagainya. Jadi adik-adik semua kalau ada yang galau jangan dipendam sendiri ya. Atau misalnya ngomel di thread ya rapopo nih pakai akun palsu ya, engko ndak langsung konangan, engko ndak nama UNS ya. Wih, ini mahasiswa aku ya ampun, jangan gitu ya. Kamu juga gitu mas? Nanti dimarahi bapak gitu ya. Oke. Ya, oke. Nah ini kita langsung aja ya, ini sesak nafas ya, sesak nafas ingat ada paru, jantung sama ginjal. Kemarin saya ngajar skill lab semester 2 unyu-unyu ya. Bikin skenario. Sorry ya saya cerita dikit. Gawe skenario tentang benjolan di leher. Skenarionya adalah semester 2 kuwi lagi tekan pemeriksaan fisik, tapi kesergepen gawe tekan diagnosis banding. Yo keliru kabeh, tak salah tak suruh pulang ya. Jadi kalian itu jangan menjawab hal yang tidak ditanyakan. Ini jenenge kewanen ya. Besok kalau nulis skripsi ya, jangan nulis yang aneh-aneh. Tadi saya barusan bimbingan S3. Dosenmu juga ya, muridku Deben. Bimbingan terus dia tentang obat orang DV ya. Terus dia bikin ini, kok pakai rumus bangun ini artinya apa, Dok? Aduh, apa ya Mbak ya? Lah kenapa kamu tulis? Ya jangan menggali lubang kuburanmu sendiri ya, gitu.
Besok ini masih semester 4, skripsi urung dipikir ya, tapi semester 5 itu saya sudah ada ngetik ya. Semester 5 awal itu udah pada ngetik-ngetik ya. Sekarang modelnya ngetik gitu ya, tapi nih mahasiswa kan senengnya kan milih yang gampang toh, kuesioner, ngono toh biasanya anak objek kira cepet banget atau forensik gitu kan kebak sih ya toh. Soalnya gue golek sih gampang, ya toh. Ya monggo terserah, hidup itu penuh dengan pilihan. Kalau yang bimbingan saya ini ada yang SR, ada yang jadi saya punya bimbingan mahasiswa S2 pakai tikus, lalu organnya nggak dipakai, terus organnya kita ambil, yang meneliti anak-anak S1. Jadi mereka kan ngirit, nggak usah ngopeni tikus, tinggal organnya aja ya. Oh ya, namanya bahan biologi tersimpan. Oke, ini ejection fraction ya. Ini adalah seberapa baik ventrikel kiri memompa darah dengan setiap denyut jantung, kita cepat aja ya. Nah, kemudian klasifikasinya ada berdasarkan FEV-nya, berdasarkan kapasitas fungsionalnya ya, NIHA kelas 1, 2, 3, dan 4 ini sampai ke jadi dokter harus tahu ya. Kemudian ini adalah menurut ESC guideline yang terbaru, ini ada HFrEF ya, reduced ejection fraction, ini kurang dari 40% ya. Kemudian mild itu 41 sampai 49. Kemudian preserved ejection fraction lebih dari sama dengan 50% ya. Saya dulu S3 saya disertasi saya tentang heart failure reduced ejection fraction ya. Jadi saya meneliti tentang kepatuhan berobat pada pasien gagal jantung di Sarjito ya. Nggak pakai kuesioner ya, saya ngambil daftar kamedik di Sarjito ya. Enumeratornya tok saya habis 15 juta membayari asisten. Ya, zaman Demben masih tertulis ya. Jadi rekam medik goleki ning nggon permari gitu ya. Kalau sekarang kan ada e-medical record. Jadi kalian kalau mau skripsi pakai e-medical record boleh banget ya. Banyak sekali data di RSUNS ataupun Wardi ya. Oke, ini diagnosis kita skip aja ya. Ini ya, intinya adalah kalau misalnya kapas berdasarkan EF-nya ini ya, REF, MEF ataupun preserved ejection fraction. Ya, tujuan pengobatannya apa? Untuk mengurangi morbiditas dan untuk pencegahannya ya, meringankan gejala dan tanda supaya apa? Kualitas hidup pasiennya bagus. Karena apa? Pada heart failure terutama yang kongestif apa jadinya? Pasiennya jalannya aja udah kerenggosan ya, 10 meter dia udah menggeh-menggeh ya. Makanya sekarang harus rajin olahraga. Kalian kemarin ikut Mangkunegaran Run? Ada yang ikut? Berikut berapa itu? Celogi sing endi? Ini, kamu ikut berapa? Sip ya, oke. Yang lainnya? Satria mana? Oh ini loh, ikut. Tenang. Ya. Ikut yang di Jogja? Enggak juga, karena di Jogja juga ada ya. Temanku ikut tuh yang 10K ya. Ponanku juga ikut yang 10K yang di Mangkunegaran. Tapi barkui terus pijet. Tapi sebetulnya ikut awal-awal itu yang penting salaman sama Gusti Bre ya. Terus nanti nggak cuci tangan loh. Modus ya. Itu hanya untuk cewek-cewek loh, mas-mas orang untuk melu, awas ya. Oh. Oke, ini ya. Nah, kita lihat gambarnya ya, adik-adik ya. Ini ada agen-agen ya. Apakah dia beta blocker ya? Carvedilol, bisoprolol, metoprolol ya. Kemudian inotropic agent untuk menambah kekuatan kontraksi otot ya. Ataukah ini ya diuretik ya, dia kerjanya untuk mengeluarkan cairan ya. Jadi kenapa kok gagal jantung bebannya lebih sehingga harus dikeluarkan, caranya salah satu dengan mengurangi cairan yang ada di dalam tubuh ya, diuretik. Biasanya apalannya apa? Furosemid, itu yang diuretik kuat. Yang diuretik lemah hidroklorotiazid ya, atau diuretik tiazid, atau yang hemat kalium. Contohnya spironolakton ya, oke. Nah, kemudian ada ini first line-nya ada S inhibitor. S inhibitor ini yang belakangnya pakai pril ya. Kemudian ada ARB ya. Kita boleh memberikan ARB jika pasien terbukti dia intoleran terhadap S inhibitor. Jadi kalau besok adik-adik bertugas di puskesmas terus ketemu pasien yang pertama kali diberikan adalah S inhibitor. Ya, nggak boleh langsung ARB ya. S inhibitor dulu, dia lebih murah ya. Efektivitasnya same ya, 11-12 sama ARB, tapi dia lebih murah, cost efektif ya.
Kalau ternyata intoleran baru mbok kasih ARB. Intoleran gimana? Misalnya terjadi efek samping, yaitu apa paling sering? Ya, batuk. Batuk yang gimana? Batuk kering, ya. Batuk kering itu tidak ada dahaknya, ya. Ya, itu batuk kering. Itu nanti keluar, ya. Saya lupa bentuk soalnya tapi pakai vignette, ya. Efek bradikinin obat pada pasien gitu ya, keluar satu, ya. Dicatat, ya. Oke, iki ora direkam loh ya. Ora direkam toh. Engko sing ra kuliah harus ada bedanya antara yang kuliah dan yang enggak. Ya, rugi ya. Wis teko kuliah kok ya, terus barang ngono mereka enggak datang melu jalan-jalan titip absen terus cuman nyilih catatanmu bijine lah apik timbang kowe sing teko. Rugi banget enggak sih? Ya, karena saya dulu ada temanku yang kayak gitu nyebelin. Ya. Nah ini ya, ini adalah cara kerjanya S inhibitor. Ini ada spironolakton ya, vasodilator, kemudian beta antagonis atau beta blocker ya, kemudian ini ada venodilator ya. Ini satu-satu ya. Importance of comorbidity in patient with heart failure ya. Ini dari ESC guideline ya. Nanti bisa di-download ya. Ini masih tahun 2016, nggak apa-apa. Ini masih sama ya. Hubungannya apa? Hubungannya dengan diagnostik ya, kemudian hubungannya dengan klinis ya, kemudian drugnya itu nanti bisa menyebabkan perburukan ya, sehingga memang biasanya pada pasien heart failure itu tidak mungkin dia tanpa gejala yang lain, biasanya masih ada komorbid. Waktu S3 saya memberikan kategori ya antara pasien yang saya lihat itu saya ikuti kan cohort ya penelitian saya. Nah itu apakah ada yang komorbidnya itu lebih dari 2? Ya lalu saya bedakan. Ternyata pasien yang dengan komorbid yang lebih banyak, dia lebih tidak taat terapi, lebih tidak persisten, sehingga outcome-nya lebih buruk. Karena apa? Karena obatnya akeh, pasiennya males, ya enggak? Pasiennya males minum obat, akhirnya perburukannya lebih sering. Karena perburukannya lebih sering, dia lebih sering masuk rumah sakit, sehingga biayanya lebih banyak. Ya kalau mau meneliti tentang kos, nanti biasanya ketemu saya. Ya, nanti S1 kalau belum ketemu nanti S2, S3 masih ketemu saya. Kalau mau spesialis nanti SP2 konsultan masih ketemu saya. Jadi jangan bosan ya ketemu saya. Oh jangan nakal, aku tak eling-eling sampai sombet. Ya, oke si jenis nakal ya. Oke. Oke, ini ya. Ini dari SC guideline ya. Untuk for the treatment of patient with symptomatic heart failure. Ini mildly ya, ini mild ya. Yang berapa tadi? Di bawah berapa? Di bawah 50 ya, antara 40 sampai 50 ya. Kemudian ini adalah yang preserve ya, di atas 50 ya. Ini ada diuretik, kemudian ada dapagliflozin ya, kemudian treatment dari etiologinya ya. Nah ini adalah yang reduced ejection fraction. Kenapa kok saya bahas secara khusus? Karena ini yang paling buruk ya, IF-nya paling cendek di bawah 40% ya. Kemudian obat utamanya tadi ya, yang pertama adalah ACE inhibitor. ACE inhibitor, kalau dia intoleran baru kita berikan ARB atau kita berikan ARNI. ARNI masuk Fornas itu baru tahun 2016 atau 17 ya. ARNI itu sakubitril valsatan. Saya nulis tentang itu dulu masih Q2 ya, sekarang melorot Q3 ya. Tapi nggak bisa tak jadikan untuk kenaikan pangkat karena systematic review. Oh my god, padahal effort banget itu nulisnya. Saya dapat ide itu pas saya ke Belanda 2018, saya sudah ngomong profesor saya, tapi akhirnya baru publish 2021 ya, kesuwen ya, tapi oke lah. Jadi kalau punya ide segera diwujudkan ya teman-teman. Mas Mufid kalau nulis segera, kok orang udah hubungi aku meneh ya. Malah diseneni, maaf ya, nggak memarahi kok ya, mereminder. Oke, ini ya. Nah ini evaluasi klinis ya, ini ya, kalian lihat ini dari ESC guideline yang ditranslate oleh Perki. Jadi belajar Perki aja sudah masuk. Tapi nek gue pengen, wah saya nggak biasa bahasa Indonesia dok, pengen bahasa Inggris ya monggo. Kan ada tuh orang yang suka bahasa Inggris ya, mau coba Harry Potter, sing bahasa Inggris saya tahu. Harry Potter nggak ngerti. Belum lahir pas ada Harry Potter. Sudah lahir belum? Kamu lahir tahun berapa? Tahun berapa? 2000, lahirmu 2006. Tenang nih. Ya Allah, 2006 saya udah jadi dokter. Tua banget aku.
Semua lahir 2006. Ya Allah, aku tuh tenan ya. Astagfirullah. Jadi kayak anak-anakku ya semester anak saya SMAD. Oke, nah ini ya. Jadi yang pertama ini S inhibitor ya. Kemudian ada beta blocker ya. Kemudian MRA itu spironolakton ya, ARNI ya. Oke, nanti kita baca guideline-nya. Ini regimen utamanya ya, jangan khawatir kayak gini nggak keluar ya dosisnya. Ya, tapi gue kudu ngerti ya yang termasuk S inhibitor itu apa, yang termasuk ARB itu apa ya. Itu harus tahu, yang termasuk beta blocker itu apa harus tahu ya, karena saya nanti saya tidak menyebut beta blocker kerjanya gimana enggak. Ya obat di bawah ini yang kerjanya bla 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 bla, ada vignetnya, terus nanti tulisannya adalah bisoprolol, metoprolol gitu ya. Jadi gue kudu hafal golongannya dan contoh-contohnya. Ya oke. Mas kok kipas-kipas terus, apakah sumuk? Kamu di sini boleh loh. Iya, nggak apa-apa. Nyicil ya. Ya. Yang nggak dapat kursi boleh di depan loh. Saya ikhlaskan kursi di depan untuk kalian. Saya berdiri aja. Atau itu sebagai customer service ya, mas-mas di depan. Ya, oke. Nah ini ya fraksi ejeksi ya. Pemberian S direkomendasikan bagi semua pasien dengan IF kurang dari 40%. Ini tadi HFrEF ya, reserve ejection fraction. Untuk ini menurunkan morbiditas, menurunkan masuk rumah sakit ya. Ini ada penelitiannya ya. Kemudian bisa diberikan beta blocker setelah pemberian S inhibitor atau ARB atau ARNI. Jadi first line-nya adalah S inhibitor dulu. Kalau S inhibitor tadi intoleran, kita berikan penggantinya adalah ARB. Setelah itu kalau masih belum bagus, kita tambahkan beta blocker ya. Kemudian kita bisa memberikan spironolakton ya, ini mineralokortikoid ya. EF-nya kurang dari 35% ya, walaupun sudah diberikan S inhibitor dan beta blocker. Bisoprolol adalah beta blocker yang selektif atau non selektif? Selektif. Kenapa selektif? Menjawab selektif. Ayo, kenapa? Mas Satria, Satria ya? Gila, kamu di depanku persis. Apa? Iya, beta 1. Karena kerjanya di beta 1 yaitu di reseptor apa? Nah, ya apa kerjanya di mana itu? Di jantung dan pembuluh darah. Ya, itu selalu tak tanyakan kalau ujian koas. Ya, dan koas iki ra iso jawab. Kenapa? Ya, saya kalau ujian Preskes DM itu cepat ya. Paling 10 menit ya tiap mahasiswa gitu presentasi bla bla bla. Kamu ceritakan pasienmu gitu, ting tabletnya tak gawa ora entuk dhek maca ya. Terus ya gitu cerita, terus obat terus cara kerjanya gimana? Cara kerjanya kenapa kok gini? Gitu. Ya wes. Krik gitu ya. Kalau nilainya kurang bagus, tak kasih tugas. Kalau mau, kalau nggak mau, tapi ada yang kebangetan banget tak suruh ngulang stase. Ada satu mahasiswa kurang ajar nih, saya nggak spill orangnya. Oke, the one and only dari semua stase hanya dia yang ngulang stase. Ya, oke, gitu. Nggak boleh kalian kayak gitu. Ya, aneh dan ajaib. Oke, kemudian kita lanjutkan. Ini ARB ya. Menurunkan resiko hospitalisasi akibat gagal jantung dan kematian dini ya, tapi ARB diberikan jika intoleransi terhadap S inhibitor. Kemudian ARNI ini termasuk obat baru tapi bagus ya untuk terapi pengganti ACE ya dengan IF rendah yang masih simptomatik walaupun sudah mendapatkan terapi optimal ya. Jadi misalnya sudah dikasih ACE, kemudian dikasih beta blocker, sudah dikasih spironolakton, tapi ternyata kok masih gejalanya kurang tidak membaik. Nah, S-nya itu kita stop, kita ganti dengan ARNI ya. Obatnya mahal ya, sacubitril valsartan ya. Kalau cari sacubitril valsartan di Indonesia dengan di luar negeri namanya berbeda. Saya pernah penelitian sama itu kalau nggak salah Novartis ya. Waktu itu saya tanya, dok kenapa sih kok namanya beda? Karena kalau namanya sama, orang luar negeri akan kenapa harganya murah sekali di Indonesia? Ya kenapa kok bisa murah? Karena waktu itu dia mau masuk Fornas, lalu ada deal ya. Masuk Fornas oke, tapi hargamu harus seperberapanya dari
obat aslinya. Dia mau, tapi namanya ganti, gitu. Ya, jadi ada deal-dealan gitu ya. Akhirnya dia masuk Fornas ya. Tapi dokter se-Indonesia make ya. Oke. Kemudian ada Ivabradin ya. Ivabradin juga termasuk obat yang baru ya. Ini untuk EF-nya kurang dari 35% ya. Nah, kemudian tapi irama sinusnya harus lebih dari 70 kali. Jadi kalau misalnya dia rendah ya, lambat, tidak boleh dikasih Ivabradin, tambah lambat ya. Kemudian digoxin, hati-hati ya, digoxin ini dia daya Windows terapinya sangat sempit. Jadi Windows terapi tahu ya? Apa? Kadar? Iya, betul. Jadi antara dosis terapi dengan dosis toksik itu sangat pendek. Jadi kamu salah ngasih dosis sedikit aja itu bahaya, ya. Itu kayak di film kemarin nggak sih yang Prince Crown, ya? Halo cewek-cewek, kemarin itu loh. Itu kan CEO-nya kan keracunan digitalis kan. Hah, udah orang nonton sih. Kalian kalau luang gitu ngapain toh? Tidur. Gak pernah nonton film ya? Nonton drakor gitu? Gak sempet dok belajar terus, emang dokter Ate? Yo. Saya nonton film itu tiap seminggu sekali ya. Film terakhir yang tak tonton ini apa tuh? Salmokji, Water Ghost apa kuwi. Sebelumnya nonton Ghost in the Shell. Sebelumnya nonton Ready or Not 2. Terus sebelumnya nonton Project Hail Mary sama apa tuh? The Mummy, apa kuwi lekronen horor-horor medeni. Nek drama aku ora seneng, suwen. Kadang ketemu mahasiswa kok ya. Ketemu mahasiswa tapi mereka nggak mau menyapa aku. Nggak apa-apa ya, disapa aja ya. Syukur-syukur sing ketemune wong siji loro sok tak bayarin, nek akeh aku ndelik. Enggak deh. Oke. Ya minimal jajak kayak popcorn ya, popcorn sing paket itu kan cuma 25.000 tuh paket kit itu loh. Tapi itu nggak mungkin ditawarkan sama Mbak E karena dia akan menawarkan yang 35.000 itu loh. Oh mahal 40.000, tapi nek kamu tanya Mbak yang 25.000 dapat minum sama popcorn, oh iya ada, baru dia cerita gitu. Nek kue orang ngomong dia akan menawarkan yang mahal itu. Beneran itu, nggak tahu kan? Tapi jangan delik ke makan minum loh yo. Sarung kok nek di konangan Pak Satpam itu saya pernah ketemu toh pas di Execuan Paragon itu kan saya lewat pintu utama kan ada pintu yang depannya hot wing apa jenenge wings itu kan ada pintu ternyata dia memasukkan makanan dari situ jadi pacarnya itu bukain pintu dari dalam terus dia bisa masuk kan nggak diperiksa satpam ya ampun nakali wah malah saya ngandani saya mahasiswa FK jangan sini ya. Oke. Kita saya guyugi pernah melakukan di Mas Satria pernah ya? Oh enggak nodok. Oh. Wah, itu baru gitu. Kalau nontonnya di premier enak bisa nanti saya pas duduk aja gaya ya. Tapi premier itu kalau paling enak di Paragon karena kamar mandinya dewi. Terus cuci tangannya itu pakai BBW itu loh wangi gitu. Tapi nggak boleh bawa pulang loh ya. Besok. Wangi banget soalnya ya. Oke, sekarang kita ke S inhibitor. Nah, ini tadi ya, menurunkan morbiditas, mortalitas dan hospitalisasi, meningkatkan angka kelangsungan hidup. Ini kok apik toh? Mencegah gagal jantung. Ini punya siapa? Kelas. Oh, punya ruang ini. Loh, kok apik? Enggak ndak katut aku. Orang deh. Kemudian, nah ini hijau ini loh ya. Terus dia tembus. Mas, kipas-kipas loh. Ya, nah saya bisa Mas yang belakang pojokan loh misalnya pojokan sana lagi main Mobile Legend ya misalnya ya atau senengnya main ML apa Roblox itu enggak ya Robloxnya cah cilik ya anakku saya seneng Roblox kan ML sama apa PUBG oh iya apa oh FF oh ya itu. Tapi kalau mahasiswa sini kan nggak seneng TikTokan ya? Masih seneng?
Yo bertutorial nggak apa-apa ya. Dijak tiktokan S1, S2, S3 yang ngejak tiktokan. Tapi S3 itu kalau ngajak tiktokan yang tua-tua itu di belakang bapak-bapak itu kan ada yang usianya 50-an gitu kan. Dia kan nggak bisa. Terus paling dia di belakang cuman gini-gini. Lucu banget. Nah, saya paling di tengah, saya yang mengomando. Wah. Ya, oke. Oke. Ya ampun, maaf ya, nggak penting. Habis biar nggak ngantuk. Oke. Kita kembali ke sini ya. Kontraindikasi S inhibitor itu tidak boleh diberikan pada kehamilan karena dia teratogenik. Ya dicatat ya, nanti keluar ya. Oke. Kemudian ini S inhibitor ya diberikan pada semua pasien gagal jantung simptomatik ya. Tadi sudah menyebabkan perburukan fungsi ginjal ya. Kadang-kadang indikasinya kurang dari 40% ya. Kemudian kontraindikasinya ada ini nggak keluar ya, tenang aja. Tapi mbah nek soal wong liya ya, tapi saya nggak keluar. Kemudian mekanisme kerjanya adalah ini. Namanya aja S ya, angiotensin converting enzyme. Inhibitor berarti S-nya itu dihambat. Nah, S ini kerjanya gimana? Mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Karena ini diubah, angiotensin 2 tidak terbentuk. Padahal angiotensin 2 ini yang menyebabkan macam-macam ini. Kalau dihambat, angiotensin 2 tidak terbentuk berarti ini tidak terjadi. Ya, cara kerjanya seperti itu. Ini selalu saya tanyakan sampai ujian dokter muda, ya, preskes ya. Nah, bedanya apa kalau dengan ARB? Kalau S inhibitor tadi kerjanya di sini, jadi dia menghalangi pembentukan angiotensin 1 menjadi 2. Kalau ARB itu dia langsung kerjanya di AT reseptor. Ya, jadi di reseptornya langsung ya, bedanya itu ya. Jadi dia lebih ke perifer ya, oke. Kemudian ARB ini untuk yang intoleran terhadap S inhibitor ya, tidak menghambat kininase sehingga jarang batuk dan angioedem ya, karena dia tidak berhubungan dengan bradikinin. Kemudian lebih superior dibanding S inhibitor, toleritas lebih rendah dalam efek samping ya. Tapi untuk mortalitas, morbiditas dan hospitalitas sama dengan S inhibitor. Di dalam Fornas ada berbagai macam ya. Oke. Ini benar ya. Oke, ini yang head to headnya, ini baru ya di slide ini. Ini enzim ACE, ini adalah di reseptornya. Bradikininnya bikin batuk ya, meningkat ya. Ini tidak berubah untuk ARB. Kemudian escaping fenomennya dia mungkin jalur non S ya, kalau ARB minimal karena ada blokadenya tingkat reseptor. Indikasi utamanya first line ya, ini juga first line tapi jika S inhibitor intoleran. Jadi sekali lagi tidak boleh langsung memberikan ARB untuk first line ya. S inhibitor dulu bagus, murah ya. Kalau misalnya dia batuk kering baru ARB. Karena batuk keringnya itu adalah reversible. Jadi begitu dihentikan dia sudah nggak batuk lagi. Tenang aja ya. Oke, ini dari Katsung ya. Kemudian beta blocker. Beta blocker ini memperbaiki fungsi ventrikel, kualitas hidup dan menurunkan hospitalisasi, menurunkan mortalitas ya. Kemudian efek sampingnya ada retensi cairan, kelelahan dan yang sering diwaspadai adalah bradikardi. Denyutnya menjadi lambat ya. Itu. Nah, ada bisoprolol dan carvedilol ya. Ini ya beta blocker ya, ini calm heart ya, slower heart rate ya, reduce heart work ya, kemudian menurunkan kontraktilitas miokard ya karena pelan ya otomatis denyut jantungnya juga menjadi lebih lambat ya. Jadi pelan-pelan ya. Kemudian carvedilol, bisoprolol, metoprolol dikombinasikan S inhibitor dan diuretik selama 1 tahun dapat menekan mortalitas lumayan nih dari 11 menjadi 7 ya. 11-17 menjadi 7 sampai 12. Nah, 5% itu lumayan. Ya sekarang 100.000 berkurang 5% nih piro berarti? Ya, kan lumayan banget kan? Oke. Ya. Beta blocker ya. Jika tidak terdapat kontraindikasi harus diberikan pada semua pasien gagal jantung simptomatik dan presisi. Jadi pertama tadi S inhibitor, kalau misalnya intoleran baru ARB ya, kemudian kita berikan beta blocker plus spironolakton, iya enggak? Kalau ternyata kombinasi 3 tadi enggak bisa, baru kita berikan apa? ARNI ya, oke. Wes hafal ya, oke. Keluar enggak ya? Enggak kayaknya, gampang soalnya ya. Oke, indikasi pemberian, kontraindikasi ya. Kemudian
kita ke antagonis aldosteron atau spironolakton ya, IF kurang dari 35%. Tapi sebetulnya gagal jantung simptomatik ya kita bisa memberikan. Kemudian mengurangi hospitalisasi dan meningkatkan kelangsungan hidup ya. Ini dari guideline-nya Perki ya. Kemudian indikasinya ini tadi ya, gejala sedang sampai berat. Nah, kontraindikasinya konsentrasi serum kalium ini kita metu ya, tapi nganggo vinyet dicatat ya. Apa yang perlu diperhatikan yaitu kadar kaliumnya. Kalau dia kurang tidak boleh karena dia apa? Hemat kalium ya. Oke. Kemudian ini sama ya. Ya pokoknya disinaoni soal piye ya aja tekon kuwi jenenge bocori ra entuk ya. Ini kan kisi-kisi ya. Oke. Kayak cah SMA wae njaluk kisi-kisi ya. SMA dulu pakai kisi-kisi enggak? Enak ya? Oh, kisi-kisi. Zaman saya tuh enggak ada ya kisi-kisi kuliah ngono kae. Terus modelnya apa? Sinau soal toh. Ya toh. Kan ngumpulin soal-soal tahun lalu gitu kan. Ya, tapi sekarang soalnya tuh harus ganti. Tergantung sekretarisnya ya. Ternyata soal saya yang kemarin itu sudah dipakai 3 kali, tapi ono sing 0 kali nggak dipakai. Setelah saya matke, itu ternyata yang dipakai adalah yang bervinyet. Jadi saya tadi upload 10 soal bervinyet. Ya. Kalau saya nanti cerita-cerita gitu keluar ya. Tapi mbah ditoknya apa soalku dipilih apa enggak aku nggak ngerti. Ya, kecuali kalau saya sekretaris blog ya. Kemarin blok 302 sama saya enggak sih? Nah, gue genah pasti wong sing milih soal aku kok. Nah, terus saya bisa spill nanti dokternya yang ngasih ini berapa. Nah, iki ora. Aku lupa siapa ya, dokter siapa kayak klinisi RSUNS ya. Oke. Ini sama diuretik ya. Ini loop diuretik, ini tiazid ya. Furosemid paling banyak dipakai, sangat umum ya. Kemudian diuretik tiazid ini yang hemat kalium tadi ya. Nah, ini diuretik direkomendasikan pada pasien gagal jantung dengan tanda klinis atau gejala kongesti. Gejala kongesti itu bengkak, ya. Itu direkomendasikan diuretik, ya. Nanti ada vinyetnya dan ini keluar, ya. Ya pokoknya tadi tak upload mau dipakai apa enggak, ya, gitu. Ini ya, gejala kongesti gitu. Oke, kemudian obat gagal jantung, ya, ada hidralazin ISDN kalau dia intoleran terhadap S ataupun ARB. Taunya gimana ya, selain batuk misalnya kok nggak turun-turun gejalanya ya sudah pakai ARNI juga podo wae baru kita kasih ISDN ya. Nah ini dosisnya beda-beda. Kalau misalnya rendah itu vasodilator vena, ini vasodilasi aserti, dosis adekuat supaya apa? Supaya seimbang antara arteri dan vena ya. Oke, kekurangannya kalau pada pemberian IV dosis tinggi hanya berlangsung sebentar ya. Ini biasanya jika ada krisis ya kita bisa berikan ini ya, misalnya krisis hipertensi kita bisa berikan ISDN misalnya sublingual seperti itu ya. Oke, kemudian ini dari Perki juga ya, indikasinya jika tidak dapat ditoleransi ya, hipotensi simptomatik, sindrom lupus, kayaknya ada yang keluar saya lupa yang mana ya. Karena tadi bikin soalnya tuh nyambing uji S3 jadi bareng-bareng gitu ya. Uji S3 itu soalnya 2 jam. Jadi nek ora disambi-sambi saya capek sekali. Saya dari pagi 7:30 tadi belum leren. Cuman leren isomatok ya, kesel banget. Baru gue pijet ya. Harusnya kalian besok sebagai dokter buka jasa pijet, tapi jangan plus-plus dulu ya. Kecuali kayak yang di Cina-Cina itu ya, yang mas-mas kekar terus dulang itu ya. Saya mau ke sana. Melu didulang gitu ya. Pada lihat itu enggak sih Instagram gitu-gitu enggak sih? Kayaknya pada belajar semua ya mahasiswa FK luar biasa. Enggak pernah buka medsos ya. Saya bangga loh jadi dosenmu. Oke, ya kita balik ke sini. Ini adalah ARNI, ya ini obatnya bagus ya. Dokter Habibie sebagai dokter jantung mengakui apik loh mbak obatnya ini. Ya, waktu itu saya melakukan studi farmakoekonomi terkait obat ini. Jadi sebelum masuk Fornas itu obat dilakukan namanya studi farmakoekonomi, lalu mengajukan ke ke formularium nasional namanya apa ya? Ke Komnas itu untuk
dimasukkan ke dalam Fornas, ya itu harus diteliti macam-macam termasuk studi cost-nya ya. Kalau mau ada yang studi cost besok untuk skripsi bisa ketemu saya ya. Ngambil data RS-UNS, main rekam medik ya. Oke. Nah, ini ya. Ini bagus obatnya ya. Kita menggunakan dapat pertama dosisnya kecil dulu lalu dapat ditingkatkan ya. Penghambat enzim nephrilicin yang akan menyebabkan memperbaiki remodeling miokard ya. Kemudian diuresis dan natriuresis serta mengurangi vasokonstriksi, retensi cairan dan garam ya. Nah, ini bila pasien sebelumnya mendapatkan ACE inhibitor maka harus ditunda selama minimal 36 jam, namanya wash up period ya. Sebelum memulai sakubitril valsartan. Ini kok metu kayak ini Mas? Oh, kepencet. Ya. Oke, tetapi bila sebelumnya mendapatkan ARB dapat langsung diberikan. Ini tolong dicatat nanti keluar. Kalau ACE inhibitor kita beri jarak 36 jam, kalau ARB langsung boleh. Gitu ya. Jadi nanti kalau bilang soal yang lawas bisa bocori ya. Oke, ini ivabradin ya. Dia di nodus sinus ya, hanya digunakan untuk pasien dengan irama sinus. Jadi yang aritmia tidak boleh. Ya, harus yang teratur atau sinus ya. Menurunkan mortalitas dan perawatan ya, ini indikasinya yang kurang dari 35% ya. Kemudian yang pernah mengalami berdasarkan hasil studi shift apa boleh IDW ya. Ini kayaknya ivabradin ada yang keluar juga tapi saya lupa yang mana. Ini apa tuh? Budak ya Pak? Oh ini. Ya ampun, besok banget. Oke, ini ya. Ini adalah sakubitril valsartan, EF-nya kurang dari 40 itu apa? Ya. Kalau yang ivabradin itu kurang dari 35% ya. Ini ya populasinya ya. Oke, ini dosis rekomendasinya ya. Kemudian ini di guideline juga di Pergi ya, kontraindikasinya, peringatannya ya seperti apa ya. Bradikardi ya, hati-hati ya. Untuk ivabradin. Makanya tadi hanya untuk yang sinus, aritmia tidak boleh ya. Oke, variciguat ini termasuk obat baru ya. Ini kayaknya belum masuk Fornas ya. Menstimulasi soluble guanylat siklase ya untuk gagal jantung kronik fraksi ejeksi rendah atau HFrEF ya. Resiko tinggi untuk perburukan atau post treatment ya, ini masih bergejala tapi sudah mendapatkan terapi obat yang macam-macam tapi masih ada gejalanya ya. Kontraindikasinya gangguan fungsi hati, fungsi ginjal, anemia berat ya. Kemudian pasien dengan inhibitor fosfodiesterase dan lain-lain. 2,5 gram lalu dia dititrasi ya. Digoxin tadi ya yang sangat pendek ya, window terapinya pendek ya. Hati-hati pada orang tua ya, aritmia, ektopi, terus gejala pencernaan. Obat inotropik ya meningkatkan kekuatan kontraksi otot jantung ya. Digoxin, dikitoksin, dobutamin ya. Nih, 75% diabsorpsi setelah rute oral ya. Distribusi secara luas ya, total clearance sangat rendah. Jadi harus ada pencairan dosis pada orang yang gagal ginjal ya. Dikitoksin dia lebih less toxic dibanding digoxin ya. Kemudian absorpsinya 90% ya. Boleh diberikan pada penderita gangguan fungsi ginjal. Kalau yang digoxin tadi hati-hati harus ada penyesuaian. Kalau yang dikitoksin lebih aman ya. Oke. Kalau yang di film kemarin tuh apa ya? Cuman glikosid gitu toh ya. Cewek-cewek kok gak mau nonton tuh ya. Cuman di pos pas pangerannya keluar aja dok. Nggak baca. Oke. Mekanisme kerjanya gimana? Ini ya, inhibisi Na plus K plus ATPase dalam pertukaran ion tadi ya. Kemudian kortikosin berkompetisi ya, berikatan dengan reseptor. Meningkat pada kondisi hipokalemi yang dipicu oleh diuretik. Jadi hati-hati terhadap toksisitas digoxin. Masih ingat ya kemarin di blog saya yang klinikal farmakologi itu ada namanya interaksi obat. Tak ajari tuh. Interaksi obat, nanti ketemu saya koas ya sinal interaksi obat lagi ya. Besok kalau DM itu ada beberapa stase yang nanti bareng sama apoteker ya. Yang sesok gue bimbingan besok itu dokter muda plus profesi apoteker. Jadi nanti IPE-nya jalan, keren banget nanti diskusinya ya. Seneng aku ya.
Oke, ini tadi ya untuk meningkatkan kekuatan otot jantung ya. Kowe nek bingung piye lebokne Gemini apa leboke ChatGPT, jelaskan ngono wae timbang nyimek ya. Oke. Heeh toh, kalian kan senengnya ngono toh. Kemarin saya neliti pas mahasiswa S3 garap tugas AI banget, tak balik ke KP. Saya jadi dosen 20 tahun, feelingnya main. Ya nek terlalu indah bahasanya dan terlalu apik kuwi kayaknya orang manusiawi. Ya ini mesti AI ya. Ada loh mahasiswa S3 pakai AI. Tak balik ke ya, tak turnitin 80% balik ke KP. Ya. Enggak boleh ya kayak gitu. Ini lapar. Dia keroncongan ya. Kayak mas-mas ya, enggak ya. Gitu ya toh? Mas. Ya, oke. Okay. Memang dari sini. Tes oh iya bisa. Berarti harus bawa pegang dulu. Manja ini ya. Oke. Okay. Ya, oke. Okay. Di Gox ini memicu nervus vagus ya. Ada yang ikut UKM vagus loh, gitu. Sering menimbulkan toksisitas di koksin ya, aritmia ya. Indeks terapinya sempit tadi ya. Kadar elektrolitnya hati-hati. Oh ya, Mas Adlan. Dia kayaknya IT gitu ya. Seneng kamu kalau mau UB itu kan. Woi, saya ini soalnya kebakar ternyata. Kalau saya gini benar nggak? Rame ya, nggak usah Mas Adlan. Nanti bilang Mas Adlan. Iya, kayaknya kabelnya harus diganti. Oke, nah rame ya makanya ya. Oke, udah mau selesai ya di closing ya. Kemudian pasien gagal jantung perawat karena bukan tidak menimbulkan efek terhadap. Oke, ini kali aja yang nanti bisa dibaca. Adik-adik ya. Formula S1 ya teman-teman yang S1 ya. Kalau S2 tak bilangin Bapak Ibu itu mana? Oh, bersama Bapak Ibu lah, kok adik-adik Bapak Ibu adalah adik-adik. Ya, akhirnya ya teman-teman. Oke, dobutamin termasuk simpatornya nanti juga cara kerjanya bagaimana? Itu hari cara kerjanya. Kemudian ini dari Katsum ya sama ini dari Fornas ya. Adik-adik dari Fornas masih sama tahun 2023 2025 tidak ada perubahan di Fornasnya. Jadi yang masih masuk itu ada bisoprolol ya, ada berapa ya. Kalau misalnya ini ceritanya 30 tablet per bulan ya. Jadi kalau misalnya pasiennya itu dia mau dapat misalnya dia harus 60 ya 2 kali 10 2 kali kan maksimal 30 ya. Jadi kita nggak boleh makanya nih misalnya itu kurang itu harus dikasih ke pasiennya. Nggak usah nggak apa-apa Mas Adel. Bisa Pak Dok, harusnya. Ini ada baterainya soalnya. Ini udah selesai kok. Ya. Oh udah. Nah, sini ada furosemid, ada ISDN, ya IPA Bradin ya. IPA Bradin itu ada restriksinya, hanya dapat digunakan dengan IF kurang dari 35%. Jadi saya tidak ceritakan di guideline PRI sesuai ya. Jadi Fornas ini dia berdasarkan guideline juga, jadi tidak ngawur ya. Kandesartan ya, kemudian Captopril, Carvedilol ya, Milrinol ya. Ini hanya di ruang intensif aja. Ya makanya centangnya hanya di sini. Yang di sini itu kan di FKTP yaitu di Pusat atau Dokter Keluarga, yang di sebelah kanan itu adalah di rumah sakit. Dulu ada rumah sakit tipe AB itu ya sekarang nggak ada ya. Nanti kan ceritanya kan satu kelas ya. Kayak di luar negeri itu kalau bangsal itu ada nyebor ya bangsal. Kalau pengen VIP ya kalau di Australia itu ya kalau daftar akreditasi swasta. Kalau dipakainya Medicare kalau di BPJS kurang sepertinya bangsal ya. Tapi kalau pengen kayak yang di Jakarta itu ya di bangsal VIP Maratama itu ya
dan CEO. CEO itu kan sudah lagunya kan keamanan itu lumayan tinggi ya karena terlalu berkhayal ya. Jatuh itu dikampani terus ternyata CEO kamu nggak tahu Oke, ini ya. Ini satu video falsafah nih coba hanya untuk pasien yang tidak respon terhadap golongan ARP dan S inhibitor. Jadi semua harus ada urutannya, ya. Nggak boleh langsung pasien datang mau kasih satu video falsafah. Kami larang, ya. Terus kalau pakai yang sederhana aja bisa, kenapa harus pakai yang ini? Ya, spironolactone. Ya, yang tidak direkomendasikan statin. Statin kalau dalam jangka lama ini sekarang banyak soalnya kasusnya apa? Efek samping statin apa? Pojok-pojok ngantuk, ya, ngantuk ya. Ayo, apa statin? Efek samping apa? Mas, customer service. Hitam-hitam, coklat biru. Apa? Nah. Mas Render. Oke. Apa? Nyari otot ya, benar. Apa? Terjadi apa? Rhabdomyolysis. Mana benar kan? Betul, rhabdomyolysis ya. Kalau penggunaan statin yang tidak rasional. Jadi keluhannya itu apa? Kok yo apa juga ya kenapa yo di ototnya ternyata ada namanya rhabdomyolysis ya. Terus tidak boleh memberikan dua obat untuk kolesterol barengan. Jadi kita berikan statin sama gemcitabine itu tidak boleh. Kita pilih salah satu. Ada obat yang untuk menurunkan titik ya generasi baru harganya 24 juta dipakai tiap 6 bulan. Jadi 24 bagi 6 ya. Kami itu sekali ya Allah. 24 juta minggu umroh ya guys. Ya kan? Kami itu sekali ini resisa booster kedua. Kan lah. Itu populer ya. Oke, selesai sampai ada yang tanya. Oh, belum perlu masih juga. Ada usia 40 atas. Oh, berarti 1.000 ya. Oke, ini ya. Ini inhibitor antikoagulan oral ya. Kemudian glitazone ya. CTB, amlodipin, fenol amlodipin dan amlodipin seharusnya tidak dipergunakan karena memiliki efek inotropik negatif. Kecuali misalnya dia plus hipertensi. Kemudian NSAID dan COX-2 inhibitor sebaiknya dihindari karena menyebabkan potensi cairan dan perburukan fungsi ginjal dan gagal jantung. Nah ini kita tidak boleh menambahkan ARB kalau sudah diberikan inhibitor atau MRA. Jadi pilih satu inhibitor, meraiso pakai ARB, meraiso pakai AMI, nggak boleh bareng-bareng. Saya pernah nemu tentang rasionalisasi terapi itu ada yang dia dokter di klinik tapi bukan PNS ya. Dia memberikan inhibitor plus ARB bareng. Jadi mesti dia memang kuliah kamu lebih bolos. Bolos, saya nggak bisa. Kemudian penambahan ARB ini ya menaikkan resiko disfungsi ginjal dan hiperkalemi. Ya. Seperti ini publikasi saya ya tentang cost effectiveness of sacubitril valsartan ya. Saya bandingkan dengan S inhibitor ya. Ini sekarang sudah jadi spesialis neuro. Ini residen yang sama Prof. Ari. Kemudian ini saya juga ini tiga ya uji jurnalnya UGM ini berdasarkan analisis dari sacubitril valsartan dalam penggunaan untuk HSRS. Ya, sudah selesai. Ada pertanyaan?